Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bilal Ahmadi dari Perpustakaan Politeknik APP Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan profil dan beberapa layanan yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik APP Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2020 yang diterima di Politeknik APP Jakarta. Semoga dengan masuknya Anda semua bisa membawa manfaat bagi kampus dan Anda bisa berkuliah dengan maksimal untuk meningkatkan potensi yang Anda miliki dengan memanfaatkan seluruh layanan yang ada di kampus Politeknik APP Jakarta, termasuk di dalamnya adalah perpustakaan. Nah, supaya kalian lebih mengetahui apa dan bagaimana sih layanan yang ada di perpustakaan Politeknik APP Jakarta, mari kita langsung ke dalam penjelasannya. Oke, ini adalah staf ataupun pegawai yang terdapat di perpustakaan, di mana kita sebut sebagai pustakawan ya. Saya sendiri adalah kepala perpustakaan, kemudian ada 5 orang staf, ada Pak Mamat, kemudian Pak Abdul Qadir, Pak Rastiman, dan Bu Ratih Yusalika, serta Bu Marini Basdina. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti bisa kalian temui ya ketika perkuliahan sudah berlangsung secara offline, dan kita sama-sama berdoa agar wabah ini juga bisa segera berakhir sehingga kalian bisa memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian kami berlokasi di gedung Student Center lantai 2. Jadi letaknya agak di belakang ya, tepatnya di dekat masjid kampus. Ada gedung Student Center SC. Kami berlokasi di lantai 2. Nah, ketika situasinya normal ya, artinya tidak ada wabah seperti ini, sebelum ada wabah pandemi COVID-19, kami punya jam layanan ketika perkuliahan aktif itu jam 8 pagi sampai setengah 6 sore, dan ketika perkuliahan tidak aktif atau libur semester itu jam 8 sampai setengah 4 sore. Di antara waktu itu ada jam istirahat ya, tetapi kita tetap buka meskipun untuk layanan peminjaman koleksi tidak aktif ya. Nah, ini adalah beberapa jenis layanan dan juga fasilitas yang terdapat di perpustakaan. Ada layanan sirkulasi atau peminjaman koleksi, ada layanan keanggotaan, kemudian ada juga layanan bebas pustaka. Nanti juga akan saya berikan gambaran apa saja sih fasilitas dan sarana prasarana yang ada. Kemudian kita juga memiliki beberapa aplikasi seperti e-library, kemudian juga e-journal, kemudian repositori institusi, dan tool untuk mendeteksi plagiarisme. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, ini untuk tata tertib pemanfaatan layanan. Tentunya ketika kalian mengunjungi ya, ataupun memanfaatkan layanan yang bersifat offline maupun yang bersifat online, ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menjaga ketenangan dan kebersihan area perpustakaan. Ini kalau situasinya sudah offline ya. Kemudian tidak melakukan perusakan fasilitas perpustakaan ya. Ya biasanya ada juga
beberapa oknum mahasiswa yang iseng ya, jadi ya coret-coret dan seterusnya. Ya, kami berharap itu tidak terjadi karena akan merugikan pengguna juga ya. Kemudian juga ada mengikuti prosedur layanan yang telah ditetapkan, beberapa nanti akan saya jelaskan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menghargai staf perpustakaan. Oke, yang pertama adalah layanan sirkulasi, di mana layanan sirkulasi ini kita memberikan layanan peminjaman loker barang. Jadi ada loker yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung perpustakaan untuk menyimpan tas dan barang-barang yang lain, termasuk juga makanan serta minuman ya, karena tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruang koleksi. Kemudian kami juga seperti perpustakaan pada umumnya memberikan pelayanan untuk peminjaman dan pengembalian buku, ya, buku koleksi. Kemudian juga untuk koleksi tugas akhir, yaitu koleksi tugas akhir dari mahasiswa ataupun alumni Poltek APP, itu juga bisa kalian pinjam, namun hanya untuk dibaca di tempat. Ya, ini adalah beberapa layanan sirkulasi yang ada. Nah, untuk layanan sirkulasi buku yang dibawa pulang, tata tertib peminjamannya adalah membawa kartu anggota. Jadi yang bisa meminjam buku ini adalah anggota perpustakaan ya. Kemudian setiap orang dalam sekali peminjaman maksimal bisa meminjam 2 eksemplar buku, dan lama peminjamannya adalah 2 minggu. Ya, untuk tiap buku 2 minggu dan bisa diperpanjang 1 kali. Ya, artinya untuk sekali peminjaman untuk 1 judul buku, kalian bisa meminjam selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka harus dikembalikan dulu kalau misalkan masih ingin membaca dan meminjam ulang. Ya. Nah, selain buku, ada juga koleksi tugas akhir, ya. Koleksi tugas akhir, di mana ini hanya bisa dibaca di tempat, yang caranya adalah dengan mengisi form peminjaman tugas akhir. Nah, kami juga menyediakan katalog secara offline ya, di dalam ruangan untuk bisa ditelusuri judul tugas akhir mana yang ingin dibaca. Nah, biasanya ini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa tingkat akhir ya, semester 5 ataupun semester 6. Kemudian juga ada beberapa koleksi buku referensi yang textbook ya, berbahasa Inggris, dan ini hanya bisa dibaca ya, di tempat ya. Kemudian layanan yang lain adalah layanan keanggotaan ya, di mana setiap mahasiswa Poltek APP berhak menjadi anggota perpustakaan. Caranya adalah dengan mengisi form pendaftaran anggota, dan nantinya ketika sudah disetujui, maka setiap anggota perpustakaan akan diberikan kartu anggota. Ya. Nah, kartu anggota ini yang dapat digunakan untuk memanfaatkan layanan khususnya untuk sirkulasi ya, peminjaman buku. Kemudian layanan yang selanjutnya adalah layanan bebas pustaka. Nah, layanan ini itu digunakan oleh atau dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ya, di mana mereka sudah melaksanakan sidang tugas akhir dan akan mengurus persyaratan kelulusan ya, di mana salah satu persyaratan kelulusan itu adalah keterangan bebas pustaka dari perpustakaan. Nah, prosedur dan tata cara bagaimana pengurusan layanan bebas pustaka ini biasanya diumumkan di tiap periode kelulusan ya. Jadi karena bisa jadi ada perbedaan ya, seperti yang tahun ini semuanya online ya. Jadi
layanan bebas pustaka pun juga dilakukan secara online. Oke. Nah, kemudian apa saja sih fasilitas dan sarana prasarana yang ada di perpustakaan? Yang pertama ada ruang diskusi, ya ruang diskusi. Jadi ada satu ruangan kapasitasnya sekitar 30 ya, 20 sampai 30 mahasiswa. Ada whiteboardnya, ada mejanya dan kursi untuk diskusi. Dan ini diprioritaskan untuk belajar kelompok, kemudian pengerjaan tugas, maupun diskusi seputar perkuliahan. Nah, kami sangat berharap bagi mahasiswa yang menggunakan ruang diskusi ini dan juga pada umumnya ruang-ruang lain dalam perpustakaan itu bisa menjaga ketertiban ya, tidak berisik dan menjaga juga kebersihan ruangan. Kemudian ada juga area komputer di mana terdapat sekitar 20 PC yang terkoneksi internet. Umumnya mahasiswa menggunakan ini untuk keperluan pengerjaan tugas, ada juga yang untuk refreshment ya, dan lain sebagainya. Bebas penggunaannya, meskipun kami sangat berharap untuk sekali lagi menjaga kebersihan dan juga fungsionalitas dari PC-nya. Di sana ada monitor, keyboard, dan mouse ya. Jadi tidak perlu iseng misalkan monitornya dicoret-coret ataupun ya keyboardnya misalkan di apa dibuat sehingga fungsinya menjadi berkurang ya. Hal ini tentunya akan merugikan bagi pengguna yang lainnya. Kemudian ada ruang koleksi dan meja baca. Jadi ruang koleksi ini yang paling luas ya. Ada sekitar 13 rak buku di mana di situ cukup banyak koleksi yang sekarang ini statusnya adalah sekitar 5.000 ya, 5.000 sampai 6.000 eksemplar buku. Nah, di sini meja baca di ruang koleksi biasanya digunakan untuk membaca maupun untuk pengerjaan tugas mandiri ya. Kalau tugas berkelompok, kami menyarankan untuk menggunakan ruang diskusi ya, supaya lebih bebas untuk berdiskusi tanpa mengganggu kenyamanan dari pengunjung perpustakaan lainnya ya. Jadi ini adalah ruang yang hening ya, seharusnya hening sehingga pengunjung perpustakaan bisa memaksimalkan eh, pengalaman untuk membaca di ruang yang kondusif. Lalu koleksi disusun di dalam rak sesuai klasifikasi tajuk subjek perpustakaan. Jadi ada rak-rak koleksi, ada nomor-nomor koleksinya itu sudah diatur berdasarkan subjek dari buku-buku tersebut. Kemudian ada area BI Corner, di mana BI Corner ini atau Bank Indonesia Corner ya, ini merupakan hibah yang diperoleh perpustakaan Protek KPP dan sudah diresmikan sejak tahun 2017 yang lalu. Ini posisinya ada di bagian depan ya, jadi kalau kalian masuk ke perpustakaan maka akan langsung menemui area BI Corner ini. Nah, di sini ada fasilitas seperti buku tentunya, kemudian ada PC, satu buah PC dan juga TV dan ada sofa di situ. Nah, biasanya di sini digunakan mahasiswa untuk sama ya mengerjakan tugas biasanya atau sekedar membaca buku yang ada di koleksi BI Corner. Nah, sebelum kalian berkunjung ke perpustakaan untuk mencari buku yang kalian cari, kalian bisa memanfaatkan katalog online kami. Katalog online ini dapat digunakan untuk mengecek ketersediaan judul koleksi tertentu. Jadi kalian bisa masukin
judul bukunya apa, lalu kalian tekan enter atau search, maka akan keluar jika koleksi tersebut ada di perpustakaan Poltek APP. Dan juga akan tersedia statusnya berapa eksemplar yang tersedia, berapa eksemplar yang terpinjam. Nah, ini bisa kalian akses di alamat www.library.poltekapp.ac.id. Nah, kemudian sejak tahun 2018, Perpustakaan Poltek APP memiliki aplikasi perpustakaan digital atau yang kita sebut dengan e-library, di mana ini merupakan aplikasi yang terdapat di sistem operasi Windows maupun Android, ya. Ini bekerja sama dengan Kubuku, dan kalian bisa mendapatkan aplikasi ini dengan mengunjungi link downloadnya, ya, www.kubuku.id/download/perpus-politeknik-app. Nah, di sana nanti akan tersedia link untuk download aplikasinya untuk Windows maupun untuk Android. Nah, untuk bisa memanfaatkan koleksi pada perpustakaan digital ini, kalian harus melakukan instalasi, ya, diinstal dulu, lalu melakukan registrasi. Ya, nanti akan ada menu registrasinya untuk membuat akun baru, di mana setelah kalian registrasi, maka nanti akan dilakukan validasi oleh staf perpustakaan terkait dengan data yang diisikan pada form registrasi. Nah, setelah kalian divalidasi, maka kalian akan menerima notifikasi dalam bentuk email bahwa akun kalian telah divalidasi. Dan ketika sudah divalidasi, maka kalian bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tampilan untuk versi Windows, ya, halaman depan atau home-nya. Ketika sudah diinstal dan kalian sudah melakukan registrasi, ya, di sini ada beberapa menu yang bisa dipakai. Kalian bisa search juga judul buku tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ini adalah contoh tampilan versi Windows-nya, ya, untuk reader. Ya, ketika sudah memilih buku tertentu lalu kalian ingin baca, maka ini seperti readernya atau aplikasi untuk membaca bukunya. Kemudian juga ada di versi Android, ya, tersedia di Google Play Store. Cukup kalian ketikkan e-library Polytechnic app. Nanti akan muncul aplikasinya seperti tampak di layar ini. Dan sedikit berbeda mungkin, ya, dari Windows tampilannya, tetapi kurang lebih menu-menunya sama di situ, ya. Nah, koleksi yang ada di perpustakaan digital ini masih terbatas, ya, masih akan dikembangkan di kedepannya karena memang dari sisi ketersediaan koleksi dan kecocokan dengan prodi yang ada di APP, kami selektif dalam memilih judul-judul buku yang kita beli, ya, di dalam perpustakaan digital ini. Lalu kami juga melanggan jurnal ilmiah dari luar, yaitu Emerald, untuk subjek Operation, Logistic, and Quality, ya. Jadi untuk jenis-jenis publikasi ilmiah di bidang manajemen operasi, manajemen logistik, dan manajemen kualitas. Nah, ini bisa diakses di www.emerald.com/insight, dan ini sayangnya hanya bisa dilakukan di jaringan Poltek APP, ya, jaringan internet Poltek APP, karena kita melanggannya dengan mendaftarkan IP address di Poltek APP.
Jadi untuk saat ini belum bisa diakses di luar jaringan Poltek app. Kemudian layanan yang lain adalah plagiarisme tool. Nah, apa itu plagiarisme? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat itu adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri, ya. Nah, sebagai sivitas akademika yang bertanggung jawab, ya, maka kita hindari untuk berbuat plagiat seperti ini. Karena selain ini sesuatu yang melanggar etik, ya, dan hak kekayaan intelektual, maka ini juga bisa memperoleh hukuman, ya. Bahkan pada level yang paling tinggi pun, misalkan ya seorang guru besar ataupun profesor bisa dicabut gelar guru besarnya ketika ditemukan pelanggaran seperti ini, ya. Nah, ini kita perlu bangun dari hal-hal yang kecil. Contohnya misalkan nanti ketika kalian mengerjakan tugas, ya, itu diusahakan tidak plagiat, ya. Nah, oleh karena itu Poltek APP yang menjunjung tinggi integritas akademik itu melanggan aplikasi berbasis web untuk memvalidasi hasil pekerjaan tugas mahasiswa. Nama aplikasinya adalah Turnitin. Ini bisa diakses di manapun, ya, karena berbasis web. Dan saat ini Turnitin ini digunakan untuk persyaratan pendaftaran seminar dan sidang tugas akhir. Jadi untuk memastikan karya tugas akhir itu bebas dari plagiarisme, sebelumnya harus dicek dulu dengan menggunakan aplikasi Turnitin ini. Nah, namun ini juga dapat digunakan dalam rangka tugas perkuliahan oleh dosen. Dan yang terakhir adalah repositori institusi, ya, di mana repositori ini merupakan media penyimpanan untuk publikasi internal dari Sivitas Akademika Poltek APP. Jadi berbentuk website di mana bisa diakses pada alamat www.repository.poltekapp.ac.id. Nah, saat ini repositori masih kita kembangkan, ya, masih perpustakaan kembangkan, dan koleksi yang tersedia saat ini adalah koleksi tugas akhir, ya, koleksi tugas akhir mahasiswa Poltek APP atau alumni, ya, Poltek APP. Dan ini bisa menjadi pengganti kalau mahasiswa tidak bisa ke kampus, ya, seperti kondisi saat ini, mahasiswa masih tetap dapat memanfaatkan layanan peminjaman koleksi TA. Jadi bisa membaca koleksi TA yang ada di repositori ini. Dan bagi para calon wisudawan, jadi tugas angkatan yang berada di tahun terakhir, itu mereka sebelum dinyatakan lulus, ya, wajib mengunggah atau mengupload file TA secara mandiri pada repositori. Cara panduannya tentunya akan disampaikan bersamaan dengan layanan bebas pustaka. Oke, ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan menghubungi kami di email maupun di media sosial kami, Facebook dan juga Instagram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.